anak yatim, termasuk haulnya suami saya ikut juga bersama untuk membantu doa anak Olga. Majelis Umi kan ada majelis di atas. Setiap majelis ada majelis, saya selalu berdoa untuk Olga. Enggak pernah tinggal sampai hari ini. Insya Allah di dalam bulan puasa ini ya Allah, mudah-mudahan doa kita semua ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beribu kali lipat. Amin. Ya. Bos, mau nanya apa, Bos? Ya paling kalau bos nih nanya sama Umi nih, Mi. Dan bunga ini akan saya berikan kepada kamu. I love you. Karena ternyata ini adalah bos yang sangat luar biasa. Dan bunga tulip ini disukai sama seorang wanita yang Bapak kagumi. Siapa namanya? Happy Utami Dewi. Bentar. Ini udah kelihatan di sini ada yang cakep, ada yang cakep. Kang Sagong nggak berisik ya? Ini cakep. Ini saya beri. Lu nggak tahu kenapa gue kasih? Kenapa, Tara? Bos bisa kasbon dikit nggak? Tetap kagak bisa dong. Sini. Ini Kenapa? ini Kang Kembang dari mana? Bukan Kang Kembang, nggak apa-apa kalau Tara milihnya, Bos. Kita udah tahu dong. Tara ini emang penggemar mistis, makanya dia pilih jenglot. Ya, jenglot. Ini bukan mistis. Apa dong? Ibarat kata kalau cewek itu cantik. Kalau barang makin lama makin antik. Ini keantikannya. Kayak Gucci tua ya berarti Saya ya. bisikin ya, Aduh, luar biasa. Ya, saya bisikin kan Boleh? omongannya udah bagus. Taruh saya di pojok deh. Kita berikan tepuk tangan untuk Tara Budiman. Ngobrol. Duduk yuk. Aduh. Tara, Yes. sini loh. Sini, Tar. Gila ya, ini Neng, sini. orang luar Neng, biasa boleh di sini, loh. Neng. Pemirsa ada-ada aja ya harus tahu bahwa Tara Budiman ini bukan hanya seorang presenter, dia Ya. juga pelawak, dia punya usaha, dia bisnis clothing line, Businessman. ya kan? Oi. Terus dia juga penyanyi. Penyanyi nggak laku-laku. Jangan dikasih tahu yang nggak laku-laku. Emang nggak laku. Emang udah bubar. Lah udah makanya jangan sok lagu. Jangan dikasih tahu tapi jangan bilang Kita aja kan laku bubar dikit. kan? Bentar, Ngapain bentar. jangan jelasin lagu? Bos kayaknya. Waduh. Sabar. Jangan. Puasa. Oh iya, puasa. Sabar dong, sabar. Maaf. Itu kan enak. Ini gua rasa 2 segmen lagi jadian nih mereka berdua. Gila ya. Bentar, satu hal yang harus kita klarifikasi di awal. Oke. Bener nggak Tara Budiman itu didepak dari boybandnya 3G? Ini nih yang omongan-omongan Tuh, 3G. seperti itu. Ayo Allah mukanya. Keren. Unyu banget. Rambutnya. Kayak apa? Mukanya Aduh, kayak kumpulan sagon. Kenapa ya? mukanya masih kayak belum kenal cabe-cabean deh itu, Bos. Lu asal aja ya. Biasa. Cabe-cabean. Emang apa? Harganya berapa? Salah lagi. Bener nggak sih bahwa lu tuh katanya dikeluarin Tara dari 3G? Kalau di Depak sih enggak sih. Kalau bahasanya yang enak dong. Sebagai orang yang mungkin smart, yang biasa presenter di mana-mana, bahasanya jangan di Depak dong. Oke. Bener Bener nggak sih? nyala karyawan saya ya. Nggak Ini apa-apa, dari Bos. sisi pendidikannya. SDM. Bapaknya ini tutor di IPB loh. Jadi tutor itu Iya. berarti jadi dosen. Dia ini secara langsung akademisnya tuh diakui. Kamu nyela-nyela dia lagi, kamu nanya gitu. Ya, tetap saya yang salah dong, Bos. Bukan di Depak sih, Nggak, karena nggak salah. emang waktu itu kan keluar dari manajemen yang lama, jadi harus keluar juga dari yang namanya 3G gitu. Oh. Itu sih yang... Lo nggak pengen nyanyi lagi emang? Why? What's wrong? I know. Ada. Gue bentar lagi kita itu, bentar lagi nih. Bentar lagi. Keren ya, orangnya masih ada. What's wrong? Why now? What's wrong kayak naon? Iya, Jadi bentar lagi tuh Tara, Billy sama Chan tuh bakal bikin namanya TBC. TBC. Kayak sakit ya. Karena sebentar lagi film kita akan keluar. Oh. Olga and Billy Lost in Singapore. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, keren Lo banget. gak usah nanya, lo gak usah nanya kehidupan Dia kan asmara gue. bisa bikin boyband namanya TBC. Nanti kita bertiga bisa bikin Bikin grup band. band. Apa namanya? Bengek Mules. band. Mules band kagak enak Mules band. banget. Tapi satu hal yang bikin semua orang mules adalah ketika kita bicara soal cinta. Karena cinta itu Asmara. membawa hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, betul? Ya, betul. Nah, tanyain dong, Bos. Ini percintaannya, Bos. Bos mau nanya nih, walaupun Nanyanya jangan sama yang gagal juga dong. Sama yang benar juga. Nanyanya sama yang belum ini dong. nanya deh. Aduh, Tara, gitu kan. lo keterlaluan lo bilang bos gua gagal. Akhirnya kan sakit loh. hati kan urusannya. Dia tuh bukan gagal. Dia tanya dah. Pernikahan dia tuh bukan gagal loh. Tuh. Nggak berhasil aja. Sama aja dong. Perih batin.
Tanya Lihat deh. dia, tiap hari ngeliat dia tuh gumoh lama-lama. Oh, anak kecil kali Lo ya. kata anak kecil habis dikasih makan gumoh. Gumoh. Enggak, yang penting kan dia Jadi- udah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yaitu anak yang Yang luar biasa. Yang penting Walaupun bule. tapi keren. Nah kan namanya Castello. Iya. Tunggu dulu nih ngomongin masalah Tara yang pacaran lama banget sekitar 6 tahun, bahkan sudah ke Bali berdua untuk menghabiskan uang sekitar 75 juta rupiah buat persiapan pernikahan, tapi ternyata batal. Batal, Itu semuanya baru DP, itu batal. baru DP. Tuh. Tara batal 75 juta batal. Ih, nggak ada harga diri ya. Masa bisa gagal gitu? Lu telepon gua dong. Ah, bakal dibantuin. Nanti gua nasehatin. Nggak dibantu, dinasehatin supaya kawin. Nasehatin sampai habis. Ya, kasih nasihat yang itu juga sama Hancur aja ya. aja. Tapi kenapa sih gitu. sebenarnya kemarin itu putus? Kita harus mendengar nih semuanya ya. Ah, 6 biar tahun itu pemirsa bukan waktu yang ada lama. tahu. Bukan waktu yang singkat Benar. loh, Tar. Apa ya? Aduh, nggak sih, mungkin ya karena keegoisan gua sih. Keegoisan seorang laki-laki yang menaruh semua apa ya, kayak menomorsatukan pekerjaan, jadinya tidak melihat sisi yang namanya Keromantisan. Yang dulu mungkin waktu pas awal-awal kan ini mungkin gua nggak munafik juga, kesalahan gua adalah ketika awal-awal masih pacaran, masih belum sesibuk ini, masih ada punya waktu lah untuk pacaran sendiri, untuk keluarga segala macam. Terus ketika udah sibuk, akhirnya waktu yang harusnya kita gunakan untuk berpacaran malah digunakan untuk istirahat, untuk segala macam. Jadinya Ini sama kasusnya sama bos. Kenapa? Bos juga kena sibuk putus sama Sukabumi. Putus sama Sukabumi, fotonya habis semua. Takut mengenang. Tapi gini, kalau bos setelah jadi duda katanya fansnya makin banyak sekarang ya bos ya? Alhamdulillah ngutuk semua. Nah, kita juga punya fans dari Tara nih. Salah satu ada ya? fans yang ngikutin Tara banget dari dulu ketika dia mulai dari Nol. salah satu boy band tadi. Dari nol banget tuh, dari mulai modeling-modeling segala macam sampai sekarang. Langsung aja kita ketemu. Hai. Hai, halo. Hai. Hai. Halo. Siapa nih? Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih? Aku namanya Tina. Hai, Tina. Iya. Tina. Tina, kenapa sih Iya. kamu katanya suka banget sama Tara Budiman? Apa yang bikin kamu ngefans sama dia? Apa ya, Kak Tara itu ganteng banget. Ah, biasa-biasa aja. Pokoknya aku ngeliatnya tuh kayak Justin Bieber. Apa? Justin Bieber. Ini. bibir dong gua. Iya, lo Justin Bieber, bibir sumur. Nyemplung Gelas. dong. Terus Tina. dia itu kalau nyanyi suaranya kan bagus banget. Masa sih, Tin? Coba tes. Bukan, coba. Tin. Coba Nyanyi, buktikan, Tar. Dikit aja, dikit aja, dikit aja. Satu sair, lirik satu aja. sair. Meskipun Satu kita lirik nanti aja. ujung-ujungnya mules juga sih, tapi nggak apa-apa. Tar. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Bentar. Ya ampun, Dia bagus nyanyi banget berkaca-kaca loh. suaranya. Sebentar. Ini kok dalam banget ya kayaknya ya Dalam, nyanyi ya. lagunya. Emang kemarin putus sama yang lama gara-gara perbedaan agama bukan dong ya? Bukan karena itu lah. Bukan karena itu, tapi emang agamanya beda. Sibuk, karena sibuk Apa karena katanya. itu lagu ada kenangan sendiri apa piye? Ada. Ada kenangan. Ya udah deh, kita suruh lagi untuk ngomong Mbak Tinanya ya. Tina. Iya. Tina tahu dong kalau katanya Tara baru aja putus gitu kan? Iya, sama Kak Amin itu ya. Disebutin Ani nih. Disebutin lagi. Ini nih. Hah? Siapa ini? Tara tahu kan? Tar? Ini Ani nih. Suara siapa? Halo, masa kamu nggak tahu aku sih? Ya. Ini Ani nih. Emang kamu dulu tuh kenal Tara di mana sih, Tina? Aku kenal Kak Tara tuh udah lama banget. Aha. Ai. Aku dulu sering nemenin dia kalau syuting. Oh my god. Sering ke rumahnya asistennya. Asisten lo. Asistennya. Enggak, aku nggak asisten kok, aku nemenin aja. Siapa, Tar? Jangan. Coba ingat-ingat. Hah? Bentar. Lo bisa nebak nggak siapa? Nindya. Nindi. Banyak amat ya ceweknya. Nindya. Ingat-ingat waktu di pantai, waktu ngumpulin udang rebon. Kalau misalnya aku sebutin nama panggilan, pasti kamu ingat. Nah, Aduh, siapa sih nama Boleh panggilannya, dong, Tina? Boleh dong. Kamu biasanya manggil aku Embem.
Ini apaan sih? Udah sini aja deh. Aduh. Ini kantor. Ayu Hastari. Sorry ya. Kita tahu dong kenapa dia salah tingkah banget karena kabarnya. Alan pasti ngerjain gua nih, Alan nih. selesai dari yang lama, sekarang kembali ke pelukan Ayu Hastari. Ternyata. Sebentar, duduk dulu lo. Gua mau mastiin dulu di sini. Ayu. Ya. Beneran lo balik lagi sama Tara sekarang? Hah? Tanya aja sama Taranya gimana. Gimana Tara? Apa? Bener balik sama Ayu? Tahu yang benar yang mana kemarin Cinta Laura. Sekarang Ayu. Setelah cinta Laura Itu aku. zaman dulu. Iya, dia kan banyak banget dekat sama ceweknya. Jadi bener-bener gak ketahuan nih dia lagi dekat sama siapa nih, yang mana. Kok kamu cemburu sih? Ya, aku cemburu. Katanya kamu gak pernah mikirin aku, katanya gak pernah mau ngabarin aku. Sebentar ya. Bukannya kamu yang susah ngabarin. Alan nih, pasti Alan yang ngerjain gua nih. Ayu, Iya. satu hal nih yang harus kita tanyakan di sini ya. Ketika kemarin ini Tara gagal dalam hubungannya. Enggak, gue mau nanya satu hal. Kenapa sih kamu selalu bilang kalau kamu itu dijadikan pelarian? Aku kan tidak menjadikan kamu pelarian, tapi pelabuhan. Jadi menurut lo dia Tanjung Priok, keterlaluan lo. Iya. Ya ibarat kata Pelarian kalau kapal estafet. itu walaupun dia bersandar di mana aja kan tetap aja balik ke pelabuhannya. Oh. Ayu. Maksudnya balik lagi ke pacar yang pertama. Nah, itu dia pertanyaannya. Yuk, sebentar yuk. Ya namanya mantan kan udah basi. Kalau kita kan unfinished story. Bentar. Basi yuk, basi. Ayu, gua harus tanya sama lo yuk. Apa-apa. Tanyain dong Ketika dia kelar hubungannya kemarin, terus dia kembali lagi ke lo, padahal katanya dulu ketika kalian berhubungan, dia yang meninggalkan lo. Siapa yang ninggalin? Gue gak mau ninggalin. Jadi dia tuh selalu kayak gitu, deket. Tau dia pacaran sama siapa gitu. Ini, Emang aku ninggalin kamu, kok gak pernah meninggalkan kamu? Wah. Tapi aku selalu kehilangan kamu. kalau lo kehilangan dia, lo kembalinya sama dia. Ngabisin 75 jutanya. Dia gak orang mau lain. kembali sama gue kemarin. Kamu gak pernah Tapi mau enggak kok, aja. tapi Tara tuh pokoknya dari dulu sampai sekarang dia tuh baiknya nggak pernah berubah kok. Tetap Tara yang dulu gua kenal. Iya. Sebenarnya kalian ini kenal udah berapa lama sih Ayu sama Tara? Udah lama banget kayaknya ya. Udah lama ya? Ada 5 tahun, 5 tahun. Sebenarnya udah lama, Lima- jadi waktu 5 tahun 7 tahun, ada 7 tahun. sih. dulu tuh Ayu masih zaman waktu pas jadian sama sahabat gua. Terus akhirnya gue putus dan dia juga putus dan akhirnya kita Ketemu banyak deh, banyak empat mata lah deh ngobrol ya. banyak dan Karena ternyata Tara yang menemani aku galau. Oh. dan dia juga menemani gue galau. Berawal itu dari teman menemani jadi galau-galauan. jadi pernah satu produksian satu syutingan Sinetron. bareng. Tiba-tiba pas lagi di mobil ada satu yang ngebuat kita klik tuh adalah kita pernah bikin kayak di mobil lagi nyetir lagi berduaan tiba-tiba main radioan lah. Oh. Ada di situ pun Jadi gua sosok akhirnya jadi penyiar menemukan radio kayak- gitu. Hah? Apa? Radio-radioan. Jadi kayak gue tuh bikin suatu radio sama dia. Kayak apa sih Tadi tuh radio-radioan? berdua tuh penyiar Aduh, sama dia. penasaran kita akan lihat ya seperti apa sih main radio-radioan. Bang, I miss you. Jangan kemana-mana tetap di Tetap di ada aja. Hanya dia aja. Iya. Ayu, kita masih terhubung sama Ayu nih. Ayu. Harus banget ya gue nunggu di sini untuk seorang Tara. Asik. Tapi kamu nggak apa-apa kan nunggu sekian lama buat Tara? Nggak apa-apa deh, buat Tara apa sih yang enggak? Pertanyaannya nih Ayu. Kalau nih, kan katanya tadi Tara cerita salah satu kenangannya adalah sering kalian ada di mobil bareng, terus main radio-radioan, direkam suaranya, ceritanya lagi siaran gitu ya? Itu kan dari Tara. Kalau dari Embem apa? Embem apa kenangannya? Kamu kan bukan Tara, itu padahal buat Tara doang. Apa? Oh itu panggilannya buat Tara doang, Cie. Jadi nggak boleh nggak boleh ini. Nggak boleh kita. Makasih lo. Sebentar, kalau kamu manggil dia Embem, dia manggil kamu apa, Tar? Ayang. Enggak lah kak, manggilnya nama aja. biasanya. Manggilnya nama aja. Enggak, aku biasa manggil dia ganteng. Apa? Kunti. Ganteng. Ganteng. Ganteng dari mana? Ganteng. Jadi mau tidur nih. Oh jadi situ yang mau tidur, Pak? Ya Jangan, habis Pak. bilang ganteng emang gak ada laki lagi apa? Kayaknya Ayu ada dalam nih mereka berdua hubungannya. Coba kita tanya langsung aja sama Ayu. Ayu, kalau Tara ternyata serius mau sama Ayu, kamu mau nerima nggak? Tapi
dia serius nggak, dia seorangnya nggak kelihatan serius atau enggak. Gitu. Tuh, dia mah Ayu, gini yuk, biar gue bantuin Tara ya. Ayu, kalau Tara nggak serius sama kamu, nggak mungkin kamu diajak pengajian sama keluarganya. Astaga. Iya kan? Masa ngajak pengajian cewek sembarangan gitu yang cuma kenal-kenal doang diajak temu di jalan diajak pengajian nggak mungkin. Aku sampai tahu sampai pengajian sih ya. Tapi ini lucu banget. Hebat ya. Sampai pengajian tahu Ayu diajak sama Tara. Iya, saya yang nyuci karpetnya. Iya kan, bener kan? Bos. ini Pengajian. kalau udah satu ke tempat satu, udah dibuka di satu tempat, kebuka semuanya nih, Bang. Emang begitu emang. Tapi emang Cuman- pengajian bareng. Nggak, jadi waktu ada acara di rumah, sempat ke rumah bareng kan, sempat mau dikenalin sama nyokap juga. Pas lagi ada pengajian juga waktu itu. Udah serius tuh tandanya ya. Serius tuh berarti yuk. Serius yuk. Ayo. Aku juga sempat. Yang lucu itu pas lagi kita pengajian itu nangis dua-duanya. Kenapa? Kenapa nangis? Sorry, kenapa nangis yuk? Nggak tahu, pokoknya dulu kayak terlalu banget itu doanya tiba-tiba nangis Sarah nangis. Yang itu juga nangis, itu nggak tahu deh. Oh, nangisnya itu berarti petanda terharu banget mungkin ya karena bisa ada dalam satu pengajian. Ada apa namanya? Sin Ayu membuat si dia menjadi galau. Diputus Sin Ayu membuat si botak menjadi galau. Eta galau, galau, eta galau. Sekarang gimana aku mau janjian sekalian Iyalah, bikin satu program barengan gak mau juga, katanya ada ujian, ada segala macam. Aku kan jadi pusing, mau kamu yang lagunya, men. Tapi di kayu, Di pengadilan kayu Iya. utara. Ya itu. Diputus. Dia cium kening. Aku juga dikasih apa ya? Gini, Jadi aku rame juga pada hari ini kan ngobrolin ibarat arti dari Semarang. di sebuah pengadilan itu bagus sekali. Bagus, drama yang bagus. Oh drama itu beneran, itu beneran. Oke, Ayu belum menjawab pertanyaan kita dari tadi. Kalau Tara ini serius, tadi kan Ayu bilangnya, aduh Tara nggak pernah Pada serius. saat kita Kalau dia berpisah, serius, ya kan? diterima Pada nggak? saat kita Kalau serius bertemu, emang gue mau serius sekarang. bentuklah Sekarang tuh yang aku hal-hal cari tuh yang bukan baik. calon Maka pacar, tapi hasilnya akan calon menjadi istri. baik. Iya. Kalau bapak pada Ayu saat mau nggak itu jadi emosi istrinya kan nggak Tara? baik juga. Iya, jadi ku dan menanamkan sesuatu beneran loh, kita kebaikan serius untuk loh. istri ya. Cara Ya, apa? pokoknya Bagaimana? gini deh. Sama lah kita ikhlas. Oh ikhlas. Kalau ada Kalau sesuatu kita kalau jalani misalnya dengan niatnya emang supaya baik, proses pasti perceraian akan juga dibukakan baik. jalannya. Iya, Kalau memang tapi Sarah tuh menanggapi jodoh aku, pasti asisten semakin Wopak yang ada dekat, keributan dengan Ah. keluarga itu gimana? Sisi, Bapak Ayu pada makin saat bijak itu ya. lagi di Bijak ya. Ruang Tunggu. Ya, Emang kamu Kan lagi di mana sih? Kita dapat nomor Aku urut lagi belum 19. syuting, Iya. lagi ditungguin mau tag gimana nih? Oh ya udah deh, kamu kalau gitu tag dulu ntar aku sampai. Nggak ada apaan? Kenapa jadi lo ngomong berdua? Ini acara kita. Kalau mau ngobrol telepon sendiri. Pulsa kita lo nebeng. Gila lo, ini yang bayar kita nih. Mana? Nggak ada lo, mesra-mesraan di sini di telepon. Bam, makasih ya Bam. Puasa Pak. Tapi gini, Ayu. Bener yang dibilang Ayu tadi bahwa kalau memang jodoh pasti akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi kita doakan hadiah yang terbaik untuk pasangan Ayu dan Tara Budiman, oke? Tapi sebelumnya gue mau ngomong Ya. satu, Bam. Ya. I miss you. Emang bener gombal ya, baru 2 hari ketemu juga yang kemarin. Baru Ah, 2 itulah hari. namanya cinta, kangennya kan akan ada selalu. Tapi Ya itu udah. dia selalu Yang baru gitu, juga ada. cuma apa ya? Nggak tahu kenapa ya, aku tuh kalau misalnya suka lagi sebel sama dia, cuma kalau ketemu dia tuh nggak bisa marah, selalu kayak gitu, males ah. Oh, itu tahu nggak tandanya apa? Apa? Cinta. Bisa aja. Oke Ayu, thank you banget ya. Selamat syuting ya Ayu. Bye. Terima kasih banyak. Cie, Tara. Udah, lo buang tuh kenangan yang lama, lo move on lo. Yang namanya mantan emang selalu udah gue buang. Yang namanya mantan tuh basi, jangan ngeliat ke belakang, lihat ke depan kali. Kalau begitu, sebentar. Kalau emang ngeliat ke depan, ya, lo buang tuh foto yang ada di atas lemari lo. Itu selalu Katanya gua buang. move Lu mah on. comel banget ya. Fotonya Lu mah comel-comel. aduh. Lu jadi orang comel banget lu.
Jadi laki nggak boleh comel. Sabar. Puasa. Tapi ngomong-ngomong itu fotonya siapa di atas lemari? Udah jangan ditanya lagi. Itu foto mbokku. Tung mbokku. Udah, kita masuk aja ke fakta atau nyata. Jawab apakah ini fakta? Oke. Ya. Atau fakta sama Nyata. nyata sebenarnya sama aja sih. Fakta Ya. nyata apa horor? Apa horor? Horor. Yang pertama, benarkah seorang Tara Budiman ketika tidur mempunyai kebiasaan ngorok? Fakta. Fakta. Sejak kapan lo ngorok? Sejak gue kan punya sinus, jadi kalau tidur tuh sedikit mengganggu ya. Cuman tergantung sih sama siapa dulu. Ada yang terganggu, ada yang tidak. Maksudnya sama adik-adik gue atau sama kalau teman-teman gue biasa terganggu, kalau adik-adik gue enggak. Bagus! Cakep. Pertanyaan kedua. Ganteng-ganteng begini, cakep-cakep begini, putih kayak model begini. Katanya dia doyan banget melakukan sesuatu di depan umum, yaitu ngupil. Wah, Bikin malu loh, beneran. ini ya Allah, ini kebiasaan ngupil. Bos Bapak kebiasaan ngasih sampah, Pak. Kasih tahu dulu dong bos, masa Enggak kasih besok sampah? dipecat deh. Sakit Ya, hati bos. baru masuk sekarang, Bos. Baru berapa menit, Enggak, udah Bos? panas dingin begini dicela terus. Bos, dicela itu artinya sayang. Wih. Oke, pertanyaan ketiga. Untuk urusan pekerjaan, Tara Budiman ini seorang yang sangat profesional sekali, tidak pernah terlambat. Tapi kalau janjian sama teman, apalagi sama pacar, kerjaannya ngaret. Fakta. Kenapa lo bedain antara teman sama Karena gini, kerjaan? bisa kalau teman kan bisa nunggu, kalau pekerjaan itu kan kalau saya kan acara live terus, apalagi kayak ada-ada aja kan acara nomor 1 di Global. Nggak mungkin seorang Tara Budiman harus terlambat di acara nomor 1, apalagi host-hostnya lihat tuh Indra Herlambang. Luar Makasih biasa. ya Oh lo, my God! Rara. Kita udah nggak ada lagi tempat buat host baru. Maaf, Lo nggak usah peres. Ya, nggak mungkin cukup 3 nambah. orang. Udah cukup banyak ini Mungkin bisa hostnya. Pak, enggak host. Dapat, Dok. Kameramen apa-apa. Campers. Jangan. Ya, pertanyaan terakhirnya ini bener nggak sih? Katanya ya, kan banyak nih kalau orang lagi pacaran itu menghabiskan waktu date berdua tuh dengan nonton di bioskop. Nonton bioskop. Iya kan? Betul. Bos juga ya, Bos ya? Sering sampai yang Biasanya- bayarin pacar. Ya. Bikin Nonton malu. bioskop, nonton film. Kagak nonton genteng. Nah, tapi nih bedanya adalah kalau Tara Budiman katanya kalau nonton sama pacar suka tidur. Iya. Iya, itulah maksudnya. Nah, itu salah satu mungkin penyebab terjadinya hal-hal yang ngebuat gue jadi putus gitu ya. Karena akhirnya pacar gue pun punya siasat karena kesibukan gue tuh ngebuat gue jadi waktu istirahatnya berkurang dan ngebuat jadi kalau mau nonton malam nih kalau ngajakin yaudah deh kalau kita nonton malam kamu nggak boleh makan dulu. Jadi kalau gue nonton jam 9 biarpun gue belum makan malam gue nggak boleh makan malam dulu karena setelah makan malam gue nonton gue tidur. Aduh, luar biasa sekali ya. Ini ngelihat suksesnya seorang Tara Budiman ini, ya sukses tiap orang kan pastinya tidak pernah hasil dari kerja sendiri dong. Iya. Pasti ada orang-orang yang berjasa banget. Yang berjasa buat Tara hingga sekarang siapa? Kalau yang Paling sampai berjasa sekarang- siapa tuh? Paling berjasa sekarang orang yang mungkin sekarang juga masih jauh dari kita ya, masih ada Olga Syaputra, salah satu orang yang berjasa sama kesuksesan Tara Budiman, Mak Vera juga. Kenapa gue bilang Olga Syaputra dan Mak Vera? Karena dua orang ini memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa. Dulunya mungkin seorang Tara Budiman tidak dikenal sebagai seorang presenter, tidak dikenal sebagai seorang komedian. Sekarang dengan adanya mereka pun membukakan jalan gitu loh. Jadi ya dua orang ini sih yang ngebuat akhirnya. Ini waktu di mana nih, di Parung? Bukan. Hey, Itu waktu syuting di Bali salah satu Oh, di program Bali. TV. kirain ini condet. Sebenarnya sedekat apa sih hubungan kalian? Apakah hanya sebatas oke ini pekerjaan? Kan tadi Tara bilang ya mereka banyak membuka jalan untuk karirnya Tara. Tapi kalau dalam keseharian tuh sedekat itu juga nggak sih? Kalau dibilang deket banget sih karena di manajemen kita tuh namanya CMI Manajemen itu adalah manajemen keluarga kalau kita bilang. Jadi di mana salah satu saling support, salah satu tuh saling bantu. Apalagi Olga Syaputra seorang senior yang kalau Tara bilang di dunia entertainment dia adalah seorang senior. Karena ketika ketika saya pun masih sekolah dia pun udah ada di dunia televisi dan banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh seorang Olga Syaputra mulai dari ilmu gimana cara menjadi komedian,
gimana menjadi seorang presenter yang baik, gimana kita cara beretitude, bersikap kepada nggak cuman sekedar, karena kan artis tuh dekat sekali dengan para apa ya, orang-orang yang di belakang kamera segala macam, dan kita pun harus punya attitude yang bagus dan gimana cara relationship sama orang-orang yang ada di sekitar juga, itu sih yang lebih diajar. Pastinya sekarang ini kita semua ya masih berdoa supaya Olga Syahputra segera kembali Cepat sehat, sembuh. Amin ya bisa Allah. balik lagi ke televisi menghibur banyak Amin orang ya di luar Allah. sana karena banyak yang kangen sama Olga. Iya, Benar. kan? pasti. Nah, banyak memang yang juga dekat dengan Olga ini, Iya. ya kan? Setuju dong ya? Bahkan yang nggak kenal, mungkin Anda yang hanya nonton di layar kaca aja ngerasa seperti dekat Kehilangan. banget dan Banyak lah. kehilangan. Karena sampai sekarang pun ketika gue jalan di mall-mall, di tempat-tempat perbelanjaan gitu, banyak sekali orang yang menitipkan salam, menitipkan doa. Udah sempat ke kepada- sana, ke Singapura untuk nengok Olga? Untuk terakhir-terakhir ini belum sih, cuman terakhir itu sebelum kita mau, setelah kita selesai shoot film terakhir. Yang di Itu, Singapura itu. yang di Singapura itu. Itu terakhir ketemu berarti Itu sama terakhir Olga ketemu. ya. Tapi selalu ada kontak dengan Mavera dong? Selalu, setiap hari itu kita selalu menanyakan gimana kabarnya. Cuman ya Kabar terakhir? kabar terakhir sih bilang kondisinya masih stabil, ya doain aja buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin Olga lovers yang lagi nonton, semoga Kak Olga cepat sembuh dan cepat balik lagi bisa main. Amin. Itu yang kita doakan ya. Dan kita juga kedatangan seorang tamu yang mungkin Anda juga pernah lihat nih bahwa kedekatannya dengan Olga itu dari sisi yang berbeda. Langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Umi Zubaidah. Halo Umi. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Mungkin Alhamdulillah Anda juga sehat tahu Umi. ya, ketika lihat gitu pemirsa ada-ada aja perjalanan Olga Syahputra ketika terakhir sakit itu banyak bertemu dengan Umi sebenarnya ya. Ya, benar. Sejak kapan sih Umi ketemu sama Olga? Sejak 10 Oktober mulai awal. Itu ceritanya gimana awalnya? Awal 10 Oktober itu sering Umi bicarakan. Umi kan masih di luar kota, masih di Lubuk Linggau. Waktu itu Umi ada penarikan kelenjar yang sudah lembek, saya udah hilang, udah habis. Umi ambil, dikirim sama asisten Umi, menanya nama Twitter Olga. Olga sakit, itu benar-benar sakit begini katanya kan gitu. Terus dikirim ke Twitternya, nggak lama Olga telepon. Olga langsung telepon. Jadi Umi yang menghubungi Olga? Nggak ada, Umi nggak kenal. Oh, nggak kenal. Nggak kenal, Umi nggak tahu. Asisten saya sama anak saya Zalki. Oh. Jadi dikirim ke Twitternya, sebentar Olga telepon sama asisten Umi. Iya. Begini-begini. Kemudian telepon lagi sama Umi. Nah, dia telepon lagi, Umi kapan pulang? Katanya, insya Allah nak tanggal 10 Oktober. Kok lama banget Umi? Katanya kan gitu. Ya nak masih dalam praktek. Terus sebentar, Umi berangkat kan pulang. Oh, aduh nunggu Umi lama banget katanya, saya nunggu hari-hari menit-menit ditunggu. Ya udah alhamdulillah nak Umi udah pulang jam 7 malam. Sholat dulu, istirahat dulu, Umi telepon, nak Umi udah datang di Jakarta, nak. Oh ya Umi aku kesana. Dia Itu langsung pertemuan pertama dengan Olga. meluncur ke rumah. Umi kan belum kenal. Umi lagi di belakang. Dia langsung di pintu. Umi tanya dong, kayak orang subhanallah, seperti orang udah kenal lama. Subhanallah. Sudah kenal lama, langsung ke belakang ngobrol ini Umi, dia bilang lah penyakit aku begini-begini. Oh ya nak sabar. Badanku panas Umi, sudah 3 tahun katanya aku 3 bulan tidak mengeluarkan keringat Umi katanya. Aduh panas sekali nak ya, saya rabah badannya. Oh ya panas sekali nak ya. Oh ya sabar nak ya, udah cerita-cerita. Umi ambil ramuan, Umi diseduh dengan doa. Umi kasih dengan Olga, nak minum ya dengan Bismillah Al-Fatihah insya Allah. Oke, Umi kita harus potong dulu, nanti kita Ya. lanjutkan ceritanya. Oh, baik-baik. Karena Tara katanya udah mau harus jalan juga ya Tara Iya, ya? saya mesti ke Aduh, luar biasa ya ini ya. Mau jenguk Ayu. Kok Oke. sendiri Umi di sini nak? Iya. Ntar aku suruh teman aku yang nemenin. Ini kan ada bos Castello. Iya, ada Tenang, ada bos di sini. Castello. Tara, thank you banget ya sudah Thank you hadir di sini ya Tara ya. banget. Kita doakan yang terbaik buat Tara, hubungannya dengan Ayu juga pastinya, karir dengan juga. baik. Ditunggu undangannya ya. Da Tara. Da Embem. I love you Mbem. Kita akan segera kembali, tetapi ada aja. Umi, Ya.
Ya. Tadi kita sempat ngobrol nih sewaktu commercial break ya. Dan memang bener yang dibilang sama Umi, banyak banget yang ngedoain Olga. Ya, Amin. benar. Banyak banget pengajian-pengajian tuh banyak ya Umi? Ya, banyak sekali. Heeh. Banyak sekali. Umi dari berapa ya sama fakir miskin, anak yatim, termasuk haulnya suami saya ikut juga bersama untuk membantu doa anak Olga. Majelis Umi kan ada majelis di atas. Setiap majelis ada majelis, saya selalu berdoa untuk Olga. Enggak pernah tinggal sampai hari ini. Insya Allah di dalam bulan puasa ini Allah, mudah-mudahan doa kita semua ini dijawab oleh Allah Dijawab. Subhanahu wa taala. Amin. Beribu kali lipat. Amin. Ya. Bos, mau nanya apa bos? Ya paling kalau bos nih nanya sama Umi nih, Mi, hubungan emosional Umi nih sama Olga itu sampai mana sih, Mi? Apa seperti anak atau sahabat? Kalau Umi bilang, kalau Umi merasakan, coba sayang, dia habis dari EKS jam 1 malam datang ke rumah. Datang jam 2 malam, Umi aku ke rumah. Kalau bukan anak, Iya. udah bukan jamnya lagi. Kalau bapak yang datang diapain Umi? Digembok ya, Mi? Bukan jamnya lagi. Jadi begitu, ini ya seperti itu juga rombongan Tara. Tara, siapa Chan, Kelvin, siapa-siapa rombongannya. Selalu dia telepon dulu untuk ke rumah. Oh ya nak, kadang walaupun Umi tidur, Umi tidur ya katanya. Jadi emang sedekat itu ya? Udah sampai dekat mereka itu. datang Ya aja. udah kalau gitu Awal nanti dia datang bos aja juga mau begitu datang dekatnya, sama sayang. AA Indra sama ini nih. Gue kremes ke rumah Umi nggak apa-apa Oh kan? iya. Boleh dong ya kita Jam main 2 ya. malam Boleh, datangnya. boleh. Jam Jangan ya itu sayang. mah ganggu bos jangan gitu Kalau bos. kita yang datang sih nggak apa-apa, kalau bosnya datang pahit. Teh tawar. Jangan, jangan. Tapi Umi emang bisa juga nyembuhin sakit jiwa mungkin. Bos saya agak gila dikit Umi. Enggak, kalau bos lagi nggak enak badan. Oh, Ya, lagi peluh kayaknya ya. Lagi flu. Iya, nggak lagi apa-apa peluh Umi. kayaknya. Kemarin sempat dibekam. Terus Ya, hasilnya? pengennya dipegang sama Umi sekarang. Oh, boleh nggak sih? Coba dikit aja dikit dah. Dikit aja. Dikit aja dikit. Kali Umi Awas, tabok sembuh. Rajungan tuh. Rajungan. Kepiting rajungan. Sayang, Coba Umi. enggak? Puasa. Bapak Bin siapa sayang? Bin Bintitan dong Sulaiman asal. Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Peluh sayang. Peluh, Peluh ya? berat sama lambung. Lambung. Ya, biasa itu sama Nah, lambung ya. Harus Kecapean ya? kontrolnya pakai. Ya. Makan yang teratur. Siap. Kalau kayak begini kan, non-stop acaranya, makannya nggak teratur, Tuh. tidurnya nggak teratur. Jadi dia Karena Olga kan begitu sayang. Iya. Tuh, Jadi Bos. dari segi makan dia nggak teratur, pola tidur nggak teratur, kontrak di mana-mana, drok-drok di situ sini jam istirahatnya nggak ada. Jadi menurut Umi penyakitnya Olga adalah simply karena Kecapean, kecapean. faktor kecapean itu udah pasti. Jadi dia mulai ke Umi itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April dia jatuh sayang, Maret, April dia down. Begitu 6 bulan ini begitu sehatnya dia kan sayang. Terus kan di mana-mana waktu badannya sempat Betul. gemuk, sempat apa dengan begitu, aduh sehatnya dia di mata Umi dan juga mungkin di mata semua lihat ya. Sahabat ya. Nah April dia jatuh down itu sayang. Tapi yang penting seperti yang dibilang Umi juga tadi bahwa kita semua Ya. tidak boleh berhenti untuk berdoa ya Umi ya. Ya, Apalagi ini insya bulan Allah Ramadan. Allah yang ya. memberi penyakit, kata Umi Allah juga yang mengangkat